Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 1, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Bu Susi ya. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan dan tetap semangat dalam belajar di rumah bersama kedua orang tua. Ingat, kalau keluar rumah harus tetap memakai masker, cuci tangan memakai sabun, dan hindari berkerumunan ya anak-anak. Nah, ayo kita belajar bersama ya. Sekarang kita akan belajar bersama di tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa menuliskan simbol sila keempat Pancasila melalui kegiatan menyusun kata dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan makna kata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar melalui kegiatan pengelompokan benda hidup dan tak hidup dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menuliskan lambang 41 sampai dengan 99 dengan benar. Nah, ayo kita belajar bersama dengan penuh semangat ya anak-anak. Semangat! Nah, sekarang ayo berlatih anak-anak. Apakah kamu sudah dapat membedakan antara benda hidup dan benda tak hidup anak-anak? Pasti anak-anak sudah bisa dan sudah tahu ya anak-anak, karena kemarin sudah belajar tentang benda hidup dan tak hidup. Benda hidup itu dia bernafas, membutuhkan makanan, berkembang biak, tumbuh, bisa berpindah tempat. Nah, itu ciri-cirinya ya anak-anak, dan lain sebagainya. Sedangkan benda tak hidup itu kebalikan dari benda hidup. Coba contohnya apa ciri-cirinya anak-anak? Hebat sekali, salah satunya yaitu tidak bernafas, tidak berpindah tempat, dan lain sebagainya ya. Pasti anak-anak sudah bisa. Pintar anak-anak. Ayo, sekarang mari kita amati gambar benda pada simbol sila-sila Pancasila. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, di sini ada tabel anak-anak. Tabel ini ada yang pertama itu, kolom pertama itu adalah silanya. Sila 1 sampai sila ke-5. Simbol yang sampingnya adalah simbol sila pertama sampai sila ke-5 juga. Nah, di sampingnya lagi itu ada tulisan benda hidup. Nanti tugas anak-anak, kalau itu merupakan benda hidup, nanti dicentang di benda hidup. Nah, kalau sampingnya itu benda tak hidup. Ini juga tugas anak-anak. Kalau benda itu tidak hidup, nanti dicentang di bagian benda tak hidup. Paham ya anak-anak? Coba Bu Susi memberi contoh. Yang nomor 1 coba. Sila pertama simbolnya itu hebat sekali, bintang anak-anak. Bintang itu merupakan benda hidup apa tak hidup anak-anak? Hebat sekali. Benda itu adalah benda tak hidup, makanya dicentang di bagian benda tak hidup. Paham ya anak-anak? Coba yang nomor 2, 3, 4, dan 5 coba kerjakan anak-anak di rumah bersama kedua orang tua ya anak-anak. Semangat! Pasti anak-anak bisa. Selanjutnya, masih ingatkah kamu dengan bunyi sila keempat Pancasila? Ayo, bunyinya bagaimana anak-anak? Hebat sekali, bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan,
dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini anak-anak disuruh menyusun kata-kata di bawah ini menjadi bunyi sila keempat Pancasila. Nanti anak-anak disuruh menggunting yang bawah itu ya. Di situ ada kata acak anak-anak. Di situ ada kerakyatan, ada dalam, ada dipimpin, kebijaksanaan, dan sebagainya itu nanti anak-anak gunting. Lalu urutkan ya menjadi kalimat sila keempat Pancasila seperti yang dibacakan Bu Susi tadi, sila keempat Pancasila. Coba nanti digunting lalu ditempelkan di kolom yang kosong itu ya dengan urutan anak. Pintar sekali, anak-anak harus semangat, belajar semangat biar pintar. Nah, selanjutnya coba lihat di halaman 21 anak-anak. Ayo berlatih. Perhatikan simbol Pancasila berikut ini. Lingkari gambar yang menunjukkan simbol sila keempat Pancasila. Ayo, simbolnya apa anak-anak? Sila keempat Pancasila? Hebat sekali, yaitu kepala banteng. Mana? Nanti cari di kotak itu yang kepala banteng yang mana. Nanti dilingkari ya anak-anak. Sip, pintar sekali anak-anak. Harus bisa, semangat. Kerjakan di rumah bersama kedua orang tua. Nah, gambar kepala banteng adalah gambar buatan manusia. Gambar kepala banteng adalah simbol sila keempat Pancasila. Banteng merupakan hewan ciptaan Tuhan anak-anak. Banteng termasuk salah satu contoh benda hidup karena banteng itu dia bernafas, butuh makan, dan bisa berkembang biak dan lain sebagainya ya anak-anak. Paham ya? Nah, benda hidup dapat bergerak dan membutuhkan makanan. Nah, anak-anak pasti sudah paham di sini. Selanjutnya, tahukah kamu bagaimana cara banteng bergerak? Tahukah kamu apa makanan yang disukai banteng? Carilah informasinya dan tuliskan di bawah ini anak-anak. Ayo kita bahas bersama ya, kerjakan bersama ya anak-anak yang ini. Cara banteng bergerak adalah dengan menggunakan keempat kakinya. Dia makanannya adalah rumput, terutama alang-alang ya anak-anak. Nah, paham ya sekarang? Selanjutnya, benda hidup memerlukan makanan. Manusia membutuhkan makanan agar dapat tumbuh. Makanan sehat sangat penting untuk kesehatan. Daging, buah-buahan, dan sayur termasuk makanan sehat. Anak-anak pasti memakannya semua ya. Jadi anak-anak sehat. Nah, apa saja buah yang kamu sukai anak-anak? Pasti anak-anak antara anak satu dan anak yang lain pasti kesukaannya lain-lain ya. Nah, ada yang suka apel, ada yang suka mangga, dan lain sebagainya. Apa saja sayuran yang kamu sukai? Nah, ini juga sama ya anak-anak. Pasti lain ini. Ada yang suka bayam, ada yang suka wortel. Tetapi anak-anak walaupun berbeda harus tetap suka sama sayur. Biar anak-anak sehat. Nah, sekarang buatlah kalimat berdasarkan gambar berikut. Nah, anak-anak di sini disuruh membuat kalimat ya anak-anak dengan melihat gambar tersebut. Nah, coba Bu Susi memberi contoh ya. Di situ ada anak memakan sayur. Nah, di sini dibuat kalimat anak-anak. Ini contohnya. Benny suka makan sayur.
Nah, itu contohnya ya. Coba yang nomor 2 dan 3, di situ ada Lani makan buah, dan di bawahnya itu ada Udin yang minum susu. Nanti coba anak-anak buat kalimat di rumah bersama kedua orang tua dan disusun dengan rapi dan benar. Semangat, pasti bisa. Mudah ya anak-anak. Nah, Dayu suka makan buah pisang. Lani suka makan buah pepaya. Benny suka makan buah apel. Mari mencoba menghitung banyaknya buah berikut ini anak-anak. Coba yuk lihat di halaman 24 anak-anak. Ayo berlatih. Coba di sini ada tugas. Di sini ada buah-buahan. Dan anak-anak di sini disuruh mengisi di kosong itu ya, garis yang kosong itu. Coba Bu Susi memberi contoh yang nomor 1. Banyaknya apel adalah berapa itu? Di situ ada 4 baris. 4 baris itu, satu barisnya ada 10. Nah, berarti itu ada berapa anak-anak jumlahnya? Pintar sekali, 40. Dan sisanya dilihat itu. Sisanya ada 4. Jadi 40 ditambah 4. Berapa anak-anak? Hebat sekali. 44. Ditulislah lambangnya di situ 44. Dan di bawahnya ditulis lagi lambang bilangannya 44. Ditulis. Nah, nama bilangannya adalah 44. Ditulis dengan huruf yang benar ya anak-anak. Nah, coba ayo yang nomor 2 itu pisang dan pepaya itu dikerjakan di rumah bersama kedua orang tua ya anak-anak. Semangat, pasti bisa. Selanjutnya, tuliskan nama atau lambang bilangan berikut ini. Coba Bu Susi memberi contoh. Di situ ada 3 soal. Yang pertama, Bu Susi memberi contoh ya. Kalau ada lambang bilangannya, berarti anak-anak menulis nama bilangannya. Kalau di depan masih titik-titik seperti nomor 2 itu, anak-anak melihat nama bilangannya berapa. Nanti ditulis lambangnya. Nah, coba Bu Susi memberi contoh nomor 1. Di situ ada lambang bilangan 5 dan 7. Dibaca apa anak-anak? Hebat sekali, 57. Ditulislah di situ 57. Nah, paham ya anak-anak? Coba yang bawahnya 2 dan 3 kerjakan di rumah bersama kedua orang tua. Pasti bisa. Selanjutnya, isilah titik-titik di bawah ini dengan lambang bilangan yang benar. Gunting dan tempelkan lambang bilangan pada tempat yang benar. Nah, tugas anak-anak di sini nanti melengkapi titik-titik yang belum diisi itu dengan menempelkan angka yang di bawah itu. Angka putih itu nanti dipotong lalu ditempelkan. Dipilih yang tepat. Contohnya Bu Susi ya, beri contoh 41. Habis 41 berapa anak-anak? Hebat sekali, 42. Dicari angka di situ, lalu ditempelkan di titik-titik. Setelah 42 itu ada 43. Titik-titik itu berarti berapa anak-anak? Hebat sekali, 44 Bu. Nah, nanti dicari di bawah itu yang berwarna putih, dipotong 44, ditempel di titik-titik. Selanjutnya 45. Nah, selanjutnya anak-anak urutkan sendiri di rumah bersama kedua orang tua ya anak-anak. Semangat, pasti bisa. Mudah ya anak-anak. Nah, cukup sekian dari Bu Susi. Semoga video Bu Susi bermanfaat untuk anak-anak dan anak-anak dapat memahami video Bu Susi. Terima kasih anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.